Kemudian ada teorema satu, ini menyatakan bahwa jika fx adalah suatu fungsi yang dapat diturunkan atau didiferensialkan dan ada n sembarang bilangan real kecuali yang satu ya, maka integral x pangkat n dx itu adalah 1 per n plus 1, jadi n-nya dikali x pangkat n plus 1 lalu plus 1 konstanta ya. Jadi ini adalah rumus umum dari integral gitu ya. Kemudian ada lagi cara yang kedua mengenai kelinearan integral. Misalkan kita punya fungsi f dan g yang mempunyai antiturunan dan k adalah konstanta sembarang bilangan real. Konstantanya itu adalah bilangan real sembarang ya. Maka integral k dikali fx, hanya konstanta ya, konstanta itu suatu bilangan tertentu ya. Gitu. K dikali fungsi x atau fx dx itu sama dengan K dikali integral fx dx. Jadi K-nya itu bisa kita keluarkan aja gitu, nggak usah ikut diintegralkan karena dia kan hanya berupa bilangan tertentu. Kemudian yang kedua, integral dari jumlahan dua fungsi yaitu fx dan gx dx itu sama dengan integral dari masing-masing fungsi itu. Kemudian baru dijumlahkan gitu ya. Jadi ini bisa dipisah ya. Masing-masing diintegralkan dulu, baru nanti dijumlahkan. Begitu juga pada pengurangan ya. Pada pengurangan juga sama. Nah ini ya, kita bisa integralkan masing-masing fungsinya dulu, nanti baru dikurangkan. Kemudian yang ketiga, teorema yang ketiga. Nanti jadi 1 per 0 ya, suatu bilangan per 0 kan jadinya tak terdefinisi ya. Makanya ini kecuali min 1. Maka integral fungsi gx pangkat n dikali turunan dari gx atau g aksen x dx ini adalah sama dengan 1 per n plus 1 dikali gx pangkat n plus 1. Jadi kalau ini adalah masih berupa fungsi ya, plus suatu konstanta. Atau kita bisa misalkan jika ditetapkan misalnya U sama dengan GX, maka DU sama dengan G aksen X dx. Sehingga integral U pangkat N DU sama dengan U pangkat N plus 1 per N plus 1 plus konstanta. Contohnya seperti ini ya. Tentukan integral x pangkat min 3 dx. Yang sederhana. Tadi kan di teorema 1, ini teorema 1 ya. Integral x pangkat n dx itu sama dengan 1 per n plus 1 kali x pangkat n plus 1 plus k ya. Ini ya. Integral x pangkat n dx itu kan sama dengan 1 per n plus 1 kali x pangkat n plus 1 plus c. Ini rumus umumnya. Kita sekarang punya integral x, diminta menentukan integral x pangkat min 3 dx. Jadi fungsinya adalah x pangkat min 3 ya. Berarti n-nya adalah min 3 ya. Berarti di sini adalah 1 per min 3, pangkatnya ini min 3 plus 1. X pangkat min 3 plus 1 ya. Jadi ini min 3 plus 1. Jadi pangkatnya ketika diturunkan ditambah 1 lalu
Di sini juga ditambah 1 ya. Sehingga hasilnya adalah 1 per min 2 ya. 1 per min 2 ya harusnya. 1 per min 2. Kemudian X pangkat min 2 ya. X pangkat min 2. Jadi hasilnya sama dengan min setengah X pangkat min 2 plus X. Kemudian yang kedua, nah itu kita pakainya teorema kedua ya, di mana di situ terjadi merupakan penjumlahan dan pengurangan lebih dari satu fungsi ya, gitu. Atau penjumlahan pengurangan beberapa fungsi, maka kita bisa gunakan teorema kedua ya. Tapi pada prinsipnya tetap menggunakan teorema yang pertama juga ya, seperti ini. Oke, sekarang kita punya fx sama dengan 3x pangkat 4 min 4x pangkat 3 min 2x kuadrat plus 5. Kita akan menentukan integral dari fx ini, berarti di sini adalah integral 3x pangkat 4 min 4x min pangkat 3 min 2x kuadrat plus 5 dx ya. Ini masing-masing kita integralkan ya. Oke, sekarang yang ini dulu ya. Yang ini dulu, integral 3x pangkat 4. Integral 3x pangkat 4. Jadi integral 3x pangkat 4 dx ya. Kita integralkan satu-satu. Ini kan sama dengan 3-nya ini tetap ya, 3. Kemudian ini kan kalau x pangkat n kan ininya 1 per n plus 1. N-nya tadi 4 ya, ini pangkatnya 4, jadi 4 plus 1. Kemudian dikali x pangkat 4 plus 1 ya. Sama dengan 3 dikali 1 per 5 ya. 3 kali 1 per 5 pangkat dikali x pangkat 5. Atau sama dengan 3 kali 1 per 5 kan sama dengan 3 per 5. Jadi 3 per 5 x pangkat 5. Terakhirnya ditambah dengan c. Satu konstanta tertentu ya. Kita tidak konstanta. Karena kenapa konstanta? Karena kan kalau misalnya dia fungsi asal. Kita misalnya punya fungsi asal fx sama dengan 3 per 5 x pangkat 5 plus konstanta itu bilangan tertentu ya, misalnya plus 10. Turunannya kan 3 per 5 kali 5, pangkatnya turunnya x pangkat 5 min 1 kan, atau pangkat 4 plus 0 kan, ya, karena turunan dari konstanta kan 0 gitu ya. Atau ini sama dengan 3x pangkat 4. Terus kalau misalnya kita juga punya fx 3 per 5 x pangkat 5 plus atau min 2 misalnya. Ini kan turunannya juga sama ya. 3x pangkat 4 kan gitu. Jadi berapapun konstantanya turunannya sama, yaitu 3x pangkat 4. Artinya kalau 3x pangkat 4 ini diintegralkan, dia bisa menjadi beberapa fungsi x kan, dengan konstanta yang berbeda-beda. Makanya di sini plus C, C-nya konstanta sembarang ya, berapapun konstantanya dulu. Ya, jadi ini 3 per 5 x pangkat 5 ya. Kemudian yang integral 4x pangkat 3, integral 4x pangkat 3 dx. Jadi kan ini 4, 4-nya tetap, lalu untuk x pangkat 3-nya integralnya adalah 1 per pangkatnya ditambah 1, berarti 3 plus 1 dikali x pangkat 3 plus 1 ya, sama dengan 4 dikali 1 per 4 x pangkat 4 ya. Itu ya, ini kan habis ya, jadi x pangkat 4 saja. Ini kita sudah dapat ini ya, ini boleh ditulis terus ya, kita boleh. Nanti jadi 1 kayaknya kita bisa. Kemudian integral min 2x kuadrat dx, jangan lupa dx-nya ya. Itu sama dengan min 2 dikali 1 per pangkatnya ditambah 1 kali x pangkat 2 plus 1 ya. Ini sama dengan min 2 kali 1 per 3
kali X pangkat 3. Atau sama dengan min 2/3 X pangkat 3. Oke. Nah, ini ya, yang ini sebenarnya ya. Ini tadi adalah yang ini. Kemudian ini min 4/4 X pangkat 4 itu kan ini habisnya jadi X pangkat 4 saja. Kemudian plus 5, integral 5, integral konstanta, integral 5 dx. Ini kan sebenarnya tinggal kita tambahin X saja kalau integral sebenarnya ya. Tadi kan sudah dibuka, mana tadi yang sudah dibuka? Habis ini 1. Integral 5 dx ini kan sebenarnya 5 itu adalah 5 X pangkat 0 ya. Karena bilangan berapapun dipangkatkan 0 itu kan sama dengan 1 ya. Ini kan sama dengan integral 5X pangkat 0 dx ya. Berarti sama dengan 5 kali 1/0 plus 1 kali X pangkat 0 plus 1. Jadi sama dengan 5 kali 1 ya. 1/1 sama dengan 1 kali X pangkat 1 atau sama dengan 5X. Nah, jadi kalau digabung seperti ini. 3/5 X pangkat 5 min X pangkat 4 min 2/3 X pangkat 3 plus 5X. Nah, terakhir ditambahkan C. Sampai di sini dulu, ada bisa dipahami? Tanya enggak? Ada. Ya, sebentar ya, ini ada. Ada, Bu. Waalaikumsalam. Iya, Mbak. Maaf, lagi ngajar soalnya. Iya, gimana? Enggak apa-apa. Oh, sudah di situ, Kak? Kan belum. Oh, pian antar sendiri, Kak? Boleh, Kak? Oh, boleh. Boleh sambil saya telepon ibu saya nanti itu biar keluar. Makasih ya, Mbak. Ya. Terima kasih ya, Mbak. Halo, Assalamualaikum. Ibu ikut kuenya sudah mau diantar, sudah mau sampai. Nggak usah pakai diantar langsung sama mbaknya, jadi nggak pakai ongkir. Ibu ke depan aja, sudah mau sampai tuh. Ya. Oh ya, kasih ya. Assalamualaikum. Oh ya, ini mau di ini nggak? Apa namanya? Mau difoto atau enggak? Nah, kemudian ini ya, yang ketiga, misalnya kita punya fungsi X sama dengan 3X kuadrat dikali X pangkat 3 min 2 pangkat 5 ya. Nah, seperti ini kan bentuknya beda nih, eh, nggak kayak yang nomor 1 dan 2 tadi kan. Ya, jadi ini lebih kompleks. Gimana ya kalau ini ada perkalian fungsi. Sedangkan mau diuraikan, di sini ada pangkat 5-nya kan gitu. Nah, kalau begini berarti kita pakai substitusi ya. Kita misalkan dulu, kita pakai teorema yang ketiga ya ini. Misalkan U
yang kita misalkan adalah pangkat yang lebih tinggi ya. Nah, di sini kan ada 3x kuadrat. Nah, kita misalkan yang x pangkat 3-nya, yang lebih tinggi satu angka ya pangkatnya. Jadi x pangkat 3 min 2 kita misalkan sebagai itu. Maka DU itu artinya turunannya ya. Turunan dari U ini terhadap X ya. Masih ingat kan turunan kan? Maka DU-nya turunannya adalah pangkatnya turun ke depan 3x pangkat 3 min 1. Turunan dari min 2 adalah 0 ya. Jadi 3x kuadrat ya kan gitu. Nah, 3x kuadrat. Ini kan DU dx ya, biasanya DU dx sama dengan 3x pangkat 3 min 1. Atau ini sama aja dengan DU sama dengan 3x kuadrat kali dx. Seperti ini ya. Ini bentuknya seperti ini. Ini asalnya dari sini. DU sama dengan 3x kuadrat dx. Sekarang kita jadikan dalam bentuk dx. Kalau DU sama dengan 3x kuadrat dx, berarti dx-nya adalah DU dibagi dengan 3x kuadrat, ya kan? Jadi kalau A sama dengan B dikali X, kan untuk mencari X-nya berarti apa? A dibagi B, kan begitu ya. Habis ini berarti dx-nya sama dengan du dibagi 3x kuadrat. Kita simpan ini. Kenapa kita jadikan ini? Karena dalam integral kan ada dx kan gitu. Integral fx dx. Nah, nanti dx-nya ini yang akan kita ganti dengan yang ini. Selanjutnya dx ini kita substitusikan ke dalam soal. Tadi kan soalnya adalah integral 3x kuadrat dikali, saya tulis ulang, fx-nya kan ini tadi ya, integral 3x kuadrat dikali x pangkat 3 min 2 pangkat 5 dx, kan hasilnya seperti ini ya. Kemudian tadi x pangkat 3 min 2 kan kita misalkan u ya. Jadi kita tulis integral ini tadi uangnya. Integral 3x kuadrat. Nah, ini kan tadi U ya. Yang di dalam kurung itu adalah U pangkat 5 dx. Dx-nya kita ganti dengan ini. Du per 3x kuadrat. Jadi begini kan. Nah, ini kan bisa dibagi dengan ini. 3x kuadrat dibagi 3x kuadrat kan sama dengan 1 ya. Jadi tinggal integral U pangkat 5 du. Nah, ini kan jadi lebih sederhana nilainya ya, fungsinya. Jadi kita tinggal mengintegralkan U pangkat 5 du ya. Ini kan sama aja dengan 1 per 5. Pangkatnya ditambah 1, 5 ditambah 1, kali U pangkat 5 ditambah 1. Sama dengan 1 per 6, U pangkat 6 ya, plus C, seperti itu. Jadi ini adalah hasilnya ya, seperti ini. Nah, sekarang ini kan masih dalam bentuk U ya, karena tadi kita misalkan sebagai U kan. Sekarang kita kembalikan lagi ke asalnya menjadi dalam bentuk variabel X. U-nya tadi kita ganti dengan X pangkat 3 min 2. Jadi integral 3X kuadrat, kemudian kali X pangkat 3 min 2. Oh, ini 5-nya di sini ya. Itu sama dengan 1/6 dikali X pangkat 3 min 2. Salah ini.
Ini salah ya. Ini harusnya tadi 2 aja ya. 2. Ini 2 aja. Kemudian ini pangkat 5-nya di sini harusnya ya. Nanti saya benar-benar. Jadi yang saya kemudian ya. Jadi ini X pangkat 3 min 2 pangkat 5. 5-nya di luar. Ini sama dengan 1/6. Jadi ini ya 1/6. Pada ini tadi. U-nya diganti X pangkat 3 min 2. Ini 5-nya udah nggak ada. Pangkat 6. Ya, 6 plus C seperti itu. Jadi itu adalah hasil-hasilnya. Sampai di sini bisa dipahami? Nah, sekarang kita akan coba soal latihan ya. Yang pertama dulu, misalnya, oke sekarang mungkin ada dari kalian yang mau mencoba? Yang pertama ini masih mudah ya. Oke, udah nggak? Atau kita kerjakan sama-sama dulu? Kita akan mencari arti turunan atau integralnya ya. Kalau diketahui fx sama dengan 4x pangkat 5 min x pangkat 3, maka integral dari 4x pangkat 5 min x pangkat 3 dx itu sama dengan, kita integralkan masing-masing ya. Untuk yang pertama ini, integral 4x pangkat 5 dx itu adalah 4 dikali 1 per pangkatnya ditambah 1 kali x pangkat 5 ditambah 1 ya. Kemudian dikurang, ini yang kedua, integralnya adalah 1 per pangkatnya ditambah 1 ya, ini. Kemudian sama dengan 4 dikali 1 per 6 ya, x pangkat 6 min 1 per 4 x pangkat 4 gitu. Nah ini jadinya 4 dikali 1/6 kan sama dengan 4 per 6. Jadi 4 per 6 x pangkat 6 min 1/4 x pangkat 4 plus C ya. Jadi ini adalah integral dari soal yang pertama. Kemudian yang kedua gimana ya kira-kira caranya? Yang kedua ada yang punya ide harus gimana baiknya? Itu ngerjainnya gimana? Dikalikan aja dulu ya. Untuk yang X2 dikali dalam kurung X pangkat 3 plus 5x kuadrat min 3x plus 3 ya. Ini misalnya, ini kan kalau dikalikan jadinya fx sama dengan x pangkat 2 dikali x pangkat 3, pangkatnya ditambah ya, jadi x pangkat 5 plus x pangkat 2 dikali 5x kuadrat, berarti 5x pangkat berapa? 4 ya. Min 3 dikali x pangkat, pangkatnya ditambah 2 ditambah 1 sama dengan 3. Lalu ditambah, ini kan konstanta nih, jadi akar pangkat 3 x pangkat 2 ya. Nah, jadi sini kan kita bisa pakai teorema yang kedua ya. Kita sama seperti nomor 1 tadi kan, kita bisa turunkan, kita bisa integralkan masing-masing. Jadi integral
fx yaitu x pangkat 5 plus 5x pangkat 4 min 3x pangkat 3 plus akar 3x kuadrat dx. Itu sama dengan, ada yang mau nyoba? Halo, ada yang mau nyoba? Ini bentuknya macam-macam ya. Jeki mau coba ngerjakan? Masih bingung, Bu. Masih bingung. Yang udah nggak, yang lumayan udah nggak terlalu bingung siapa? Ada nggak? Eko Julianto? Si bingung. Aduh, bingung semua ya. Terlalu cepat ya saya jelasinnya. Bagaimana? Enggak juga, Bu. Soalnya beda-beda. Ya, memang gitu ya, matematika soalnya beda-beda. Perlu kreativitas. Ya, jadi ini kan kalau kita pakai pemisalan U tadi kan nggak bisa ya gitu. Jadi kita kalikan aja ini ya, jadi jadinya seperti ini ya. Jadi kita integralkan masing-masing. Ini integral x pangkat 5, itu kan berarti berapa? 1 per 5 ditambah 1 ya. Angkatnya ditambah 1 ya. Kali x pangkat 5 ditambah 1 juga. Kemudian yang ini 5x pangkat 4. 5-nya tetap 5. Kemudian dikali 1 per angkatnya ditambah 1. Angkatnya ditambah 1. Oke. Kemudian yang ketiga ini min 3x pangkat 3. Integralnya adalah ini min 3-nya tetap. Kemudian dikali 1 per angkatnya ditambah 1. Jadi 3 plus 1. Kali x pangkat 3 plus 1. Gitu. Plus. Sekarang yang terakhir, akar pangkat 3 x kuadrat. Akar pangkat 3-nya biarin aja, akar pangkat 3. Kemudian x kuadrat integralnya adalah 1 per 2 ditambah 1 kali x pangkat 2 ditambah 1. Gitu ya, sampai di sini paham? Iya, paham, Bu. Paham. Iya. Alhamdulillah aku paham. Jadi ini 1 per 6 ya. 1 per 6 x pangkat 6 ditambah, ini kan 5. 5 kali 1 per 5 ya. Atau saya tulis aja deh. 5 kali 1 per 5 pangkat, kali x pangkat 5. Kemudian ini min 3 dikali 1 per 3 per 1, yaitu 1 per 4. X pangkat 4. Plus akar 3 dari akar 3 kali 1 per 3 ya. X pangkat 3. Oke. Sekarang kita sederhanakan. Jadi 1 per 6 X pangkat 6. Ini habis 5 dibagi 5 ya, jadi 1. Jadi tinggal 1. Jadi 1 kali X pangkat 5. Kemudian min 3 kali 1/4 adalah min 3 per 4. X pangkat 4. Akar 3 dikali 1/3 ya sama dengan 1/3 akar 3. X pangkat 3. Kemudian ditambahkan konstan saja. Sudah selesai. Itu adalah integralnya. Ya, dipahami dulu. Silakan. Nggak apa-apa, bingung nggak apa-apa. Bingung tuh tandanya mau bisa ya. Kalau nggak bingung itu berarti kemungkinan bisa nggak masuk sama sekali ya. Atau memang udah bisa beneran gitu. Ada dua kemungkinan.
Nomor 3, nomor 4, nomor 5 ini masih yang mudah ya. Ini masih menggunakan teorema 1, 2 aja ya. 1 dan 2 aja. Ini masih ada latihan di bawahnya ini kan. Nah, gimana nih, lagi dipahami ya? Iya Bu, lagi Iya, paham. Bu. Silakan kalau mau bertanya, tanya aja. Bu, izin bertanya, Bu. Ya, silakan. Itu pangkatnya selalu ditambah 1 gak, Bu? Iya, betul sekali. Kalau integral Oh, seperti iya. itu. Kalau turunan dikurang 1 ya. Kalau integral ditambah 1. Iya, Bu. Terima kasih, Bu. Oke. Bu, untuk hasil X5 dikurang 3/4 X4 itu bagaimana Bu dapatnya? Sebentar, yang mana? Ini kah? Yang paling bawah yang mana? Yang di belakang X5 X pangkat 5 kan hasilnya ada itu dikurang 3/4. Ini. Ya. Ini dari mana? Ini dari sini. 3 kali 1/4 kan 3/4 ya. 3 kali 1, 3 dibagi 4. Jadi 3/4. Oh iya Bu. Ini juga nih akar pangkat 3 kali 1/3. Ini kan sama aja dengan, boleh ditulis 1/3 akar 3 atau boleh ditulis akar 3/3. Sama aja ya. Lagi? Tanya aja nggak apa-apa, nggak usah takut, nggak usah malu. Kadang kita malu mau nanya ya manusiawi sih ya. Kadang saya juga seperti itu. Tapi ya kita juga perlu melawan rasa malu itu kalau memang kita pengen bisa atau pengen tahu sesuatu kan begitu ya. Kalau kita ikuti rasa malunya ya nanti bingung sendiri, nggak bisa-bisa. Atau mungkin kalau misalnya malu nanya sama saya, boleh nanya sama temennya yang udah bisa. Ini lagi dicatat kah atau gimana? Tadi foto? Lagi direkam layarnya Bu, biar nggak ketinggalan penjelasan. Oh. Bisa dilanjutkan? Iya bisa Bu. Yang ketiga itu kira-kira gimana? Ada yang punya ide? Yang ketiga itu kan semuanya punya variabel X ya, mengandung variabel X kan. X pangkat 3 ya. Bisa dibagi dengan X pangkat 3 kan semuanya ya? Iya, saya tulis nomor 3.
Fx sama dengan 4x pangkat 6 plus 3x pangkat 4 per x pangkat 3. Ini kan semuanya bisa dibagi dengan x pangkat 3 kan, jadi lebih sederhana nanti bentuknya. Kita bisa tuliskan seperti ini, 4x pangkat 6 per x pangkat 3 plus 3x pangkat 4 per x pangkat 3 gitu. Nah ini, jadi ini kita sederhanakan dulu ya, belum mengintegralkan nih ya. Ini kita bagi 4x pangkat 6 dibagi x pangkat 3. Kalau suatu apa namanya ya, polinom berpangkat itu dibagi, jadi pangkat itu dibagi, maka ya polinom itu dibagi, maka pangkatnya dikurangi ya. Kalau perkalian kan pangkatnya ditambah, seperti contoh yang tadi kan, seperti yang contoh yang kedua tadi kan pangkatnya ditambah ya. Nih ya. Tapi kalau pembagian pangkatnya dikurang. Jadi x 4 dibagi 1 kan 4, terus x pangkat 6 min 3 gitu ya. Kemudian plus 3 bagi 1 3, lalu x pangkat 4 min 3. Ini sama dengan 4x pangkat 3 plus 3x pangkat 1 lah, 3x. Oke. Nah sekarang udah sederhana kan bentuknya? Ya enggak? Jadi kita bisa integralkan. Seperti biasa, integral 4x pangkat 3 plus 3x. Ini kita buat dalam rumah aja, dx. Itu sama dengan, ini kita integralkan dulu. Jadi 4 dikali 1 per pangkatnya ditambah 1. Kemudian x pangkatnya ditambah 1. Lalu integralkan yang 3x. Ini adalah 3 dikali 1 per pangkatnya ditambah 1 ya. Ini kalau 3x aja itu berarti pangkatnya 1 kan ya. Jadi 1 ditambah 1 lalu x pangkat 1 ditambah 1. Oke, sekarang ini sama dengan 4 dikali 1 per 4 ya. X pangkat 4 ya. Oke. Jelas ya ini ya. 4 dikali 1 per 4 x pangkat 4 plus 3 dikali 1 per 2, bukan 1 per 2, 1 per 1, 2, x pangkat 2. Jadi sama dengan 4 kali 1 per 4 kan sama dengan 1. Jadi 1 x pangkat 4. Plus 3 kali setengah. 3 kali 1, 3 per 2. Jadi 3 per 2 x pangkat 2 plus c. Nah, itu hasilnya. Tuh, kerjakan semua latihan. Untuk yang keempat, jadi ini masih sederhana ya, jadi kan berpikirnya nggak usah terlalu jauh. Kalau yang latihan yang ini, yang halaman ini ya, nomor 1-5. Yang keempat itu tinggal kalian naikkan aja x-nya ya, jadi nanti 3 per x kuadrat jadinya 3x pangkat min 2. Kalau naik berarti pangkatnya jadi lawannya ya, yang awalnya positif jadi negatif. Kalau yang awalnya negatif jadi positif gitu. Jadi 3 per x kuadrat itu kalau dinaikkan jadi 3 kali x pangkat min 2. Ini saya bantu ya, nomor 4 nanti baca. 3 x pangkat min 2 min 2x, ini x-nya naik ya, jadi x pangkat min 3. Nah, ini caranya gimana? Ya sama seperti ini tadi caranya ya. Integralkan masing-masing. Yang kelima gimana? Sama ya, caranya sama. Kita naikkan aja ke atas x-nya ya, gitu. Nanti x pangkat berapa jadinya. Lalu diintegralkan. Oke, bisa lanjut ke halaman berikutnya. Atau masih memahami yang ini? Ya, Bu.
Ya, ini ya. Nomor 6 itu juga sama seperti cara yang tadi, diintegralkan masing-masing aja. Di sini ada Pi itu konstanta ya. Jadi dia kalau diintegralkan sama ketika kita mengintegralkan bilangan tadi ya. Ketika kita mengintegralkan ini tadi ya. Nah ya contohnya ya. Misalnya integral dari 5 berarti 5x, integral dari 10 berarti 10x gitu ya. Kalau ini berarti integral dari Pi adalah Px. Kemudian yang ketujuh ini juga kalian bagi aja. 4x pangkat 6 ini sama seperti yang nomor 3 ya. Seperti nomor 3 ya. Kalian bagi seperti ini. Dibagi dulu nanti bentuknya jadi lebih sederhana ya. Kemudian nomor 8 ini kalian misalkan ini sama dengan U. Sama dengan U ini ya. Sama dengan X pangkat 3 plus 5. Jadi ini pakai teorema yang ketiga seperti contoh nomor 3. Contoh nomor 3. Kemudian yang ke-9. Yang ke-9 gimana nih? Ini juga pakai cara seperti nomor 8. Ini jadikan untuk sederhana jadi X dalam kurung 2x kuadrat min 1 pangkat setengah kan, boleh begitu ya? Akar itu kan pangkat setengah kan? Dx. Nah, di sini dilihat karena ada pangkatnya kan selisih 1. Nah, di sini 1, di sini 2. Terus ini kira-kira kalau diturunkan dia sama dengan X kan gitu. Jadi apa namanya? Kita bisa misalkan U sama dengan 2x kuadrat min 1. Oke ya, jadi seperti contoh nomor 3 itu. Terus nomor 10? Gimana? Sama juga caranya ya. Jadi di bawah seperti ini sama dengan nomor 9. Nah, ini ya. Integral ada sin ya. Masih ingat nggak? Kalau misalnya kita punya turunan sin dan integral sin fx sama dengan sin x. Nah, ini untuk trigonometri ya. Maka turunannya kan apa? Turunan sin kemarin. Turunan sin adalah cos x ya. Ya kan? Kemudian kalau kita punya fx sama dengan cos x, nah ini perlu dicatat kalau ini. Maka f aksen x atau turunan cos x adalah min sin x, kan gitu. Nah, sekarang dibalik integral. Kalau turunan sin x itu adalah cos x, maka integral sin x adalah apa? Berarti ini kan sebenarnya turunannya, terus mau dicari fungsi aslinya, berarti yang min cos x ya. Ya nggak? Ya, udah paham belum prinsip integral ini sama turunan? Kan tadi cos x kalau diturunkan min sin x. Sekarang diketahui sin x misalnya ya. Sin x. Berarti integral sin x apa? Kalau integral min sin x kan sama dengan cos x. Kalau integral sin x berarti sama dengan min cos x ya gitu. Jadi kalau ini tuh sama dengan yang saya kasih contoh. Ini diintegralkan jadi 1/4 x pangkat 4 min 2 kali integral sin x adalah min cos x. Jadi ini sama dengan 1/4 x pangkat 4 plus 2 cos x plus c. Coba deh kalian diskusi ya.
Kemudian ada latihan yang berikutnya juga ini ya. Tentukanlah fungsi Gx jika diketahui G aksen X-nya sama dengan 6x kuadrat plus 4x plus 1. Ya, berarti kita suruh mengintegralkan ini kan. Kita suruh mencari G-nya kan berarti kita mengintegralkan G aksennya ya. Jadi integral dari 6x kuadrat plus 4x plus 1. Setelah dapat fungsi Gx-nya, kita masukkan X-nya sama dengan 1. Ya, nanti sama dengan 5 ketemu C-nya. Oke, ini contohnya ya. Nomor 16. Gx kan berarti integral 6x kuadrat plus 4x plus 1. Gx ya. Kemudian kita integralkan masing-masing jadi 6/3 x pangkat 3. Ini langsung saja pangkatnya tadi saya tambah 1 ya. Ditambah 4/2 x pangkat 2 ya. Plus x ya. Integral 1 sama dengan x ya. Plus C kan, atau ini sama dengan 6/3 kan 2. Jadi 2x pangkat 3, 4/2 itu 2, x kuadrat plus x plus C kan gitu. Lalu sekarang diketahui, ini berarti G-nya ya. Berarti kan G-nya ini nih, 2x pangkat 3 plus 2x kuadrat plus x plus C. Sekarang diketahui G1-nya sama dengan 5. Artinya ketika x-nya sama dengan 1, nilai G-nya sama dengan 5. Berarti kita masukkan x-nya 1 nih. G1 sama dengan 2 kali 1 pangkat 3. Ini kita mau mencari C-nya ya. Terus 2 kali 1 pangkat 2 plus 1 plus C. Ini kan tadi sama dengan 5 ya. G1-nya kan tadi sama dengan 5 nih, diketahui ini kan. Nah, 2 kali 1 pangkat 3 kan 2. 1 pangkat 3 kan 1. Atau ini tulis saya 2 kali 1 plus 2 kali 1 plus 1 kali plus 1 plus C. Nah, jadi 5 itu 5 sama dengan 2 ditambah 2 ditambah 1 kan 5. 5 plus C ya. Kalau 5 sama dengan 5 plus C, maka C-nya sama dengan 5 min 5 ya. Jadi C sama dengan 0. Berarti G-nya adalah, C-nya kan 0 nih. Berarti G-nya ini ya, 2x pangkat 3 plus 2x kuadrat plus x. Itu aja. Plus 0 ya, plus 0 karena C-nya 0. Karena C sama dengan 0, maka Gx sama dengan 2x pangkat 3 plus 2x kuadrat plus. Nah, jadi ini adalah variasi soal integral tak pensil ya. Silakan dicoba. Mungkin tugas kelompok aja mau nggak? Mau harusnya mau nggak? Buat latihan kalian ya, saya kasih tugas kelompok. Kalian pilih aja deh satu soal di latihan yang halaman 9. Kan tadi ini sebagian sudah saya bantu kerjakan ya. Nah, satu soal yang belum di halaman 9 ini kan berarti tinggal nomor 4 atau 5 ya. Salah satu kalian kerjakan. Kemudian satu soal di sini nomor di halaman 10, terserah mau yang mana. Kemudian satu soal, tapi yang belum dijawab lah ya. Kemudian satu soal di halaman 11 ya. Pilih yang mana yang kalian bisa gitu ya. Terserah kelompoknya mau berapa orang? 4 orang, Bu. 3 soal nih, 4 orang. Berapa kalian jumlahnya soal ini? Tiga puluh satu ini. 39, Bu. 39 ya, punya ya. Oke, maksimal 4 orang ya, 2 sampai 4 orang ya. Nggak boleh sendiri. Kalau kerja kelompok ya kerja kelompok, bukan sendiri ya. Ya, Bu. Oke, silakan nanti didiskusikan dengan kelompoknya masing-masing. Jadi antar kelompok itu boleh berbeda soalnya ya.
kan sesuai dengan pilihan dan kemampuannya masing-masing kan. Saya pengennya yang ini, saya bisanya yang ini gitu kan. Ya sama ya gitu. Nanti kalau ada masalah dalam pengerjaannya boleh bertanya di grup ya. Iya, Bu. Tapi bukan tanya jawabannya, tanya ini kok apa gitu ya. Artinya kan sudah ada mencobanya, kemudian kesulitannya di mana gitu. Nah, kemudian ini ada sedikit tentang aplikasi integral tertentu, yaitu pada bidang fisika, misalnya pada saat kita terjebak macet, bisa nggak kita menghitung berapa jarak dan kecepatan mobil kita? Nah, dalam bidang fisika, integral tertentu bisa digunakan untuk menghitung jarak yang ditempuh oleh mobil yang berjalan dengan kecepatan tertentu. Kalau kemarin kan pada penggunaan turunan, situ kan ada contoh kalian menentukan kecepatan dan percepatan ya, ketika diketahui fungsi posisinya kan. Nah, sekarang kan kebalikannya ya. Kalau diketahui kecepatannya, maka kita bisa menentukan fungsi posisinya. Ya. Kemudian jarak yang ditempuh oleh mobil itu berapa. Kemudian kalau kita punya percepatannya, maka kita juga bisa menentukan kecepatannya, bisa menentukan fungsi posisinya, bisa mengetahui jarak yang ditempuhnya. Jadi itu adalah contoh dari aplikasi integral tertentu dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang kedua, kalau pada kurva, nah di sini kita bisa menggunakan integral tertentu untuk menentukan persamaan dari kurva kalau diketahui gradiennya. Gradien atau kemiringan garis ya. Kemiringan dari suatu garis kurva ya. Dan sebuah titik pada kurva itu ya. Jika diketahui gradien dan sebuah titik pada kurva itu ya. Nah, jadi begini, kalau diketahui gradien garis singgung pada sembarang titik PXY yang terletak pada sebuah kurva, maka persamaan kurvanya dapat ditentukan dengan menggunakan integral, yaitu dy dx kan sama dengan f aksen x ya, lalu dy sama dengan f aksen dx, maka kita bisa cari y-nya dengan mengintegralkan dari fungsi x-nya tadi, f aksen x-nya tadi. Itu adalah hanya sebagian kecil dari contoh penggunaan aplikasi penggunaan integral tertentu dalam kehidupan dan ya ini kan dalam kurva ini juga bisa diaplikasikan untuk menentukan ini ya apa namanya, kalau ini kurvanya ini kan seperti jalan nih, jalan yang ditempuh atau lintasan yang ditempuh oleh sebuah mobil menuju ke suatu tempat kan. Jadi kita juga bisa mengetahui nanti jarak yang ditempuhnya berapa gitu kan, kecepatannya berapa gitu. Oke, itu untuk materi pertama tentang integral ya. Jadi ini masih integral tak tentu, belum ada batasnya ya. Oh, kemarin sudah ada tugas ya? Saya. Sudah satu sudah ya? Halo? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Ya, itu saja kalau nggak ada yang mau ditanyakan. Udah nggak yang mau ditanyakan? Nanti saya share ini materinya. Tadi ada yang salah, nanti saya benerin dulu ya. Mau ambil presensi di Smart, silakan presensi di Smart. Ya, Ya, Bu. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke, kalau sudah. Oke, kalau sudah, kita akhiri untuk pertemuan hari ini ya. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Mohon maaf, saya nggak aktif ya, karena
Nggak tahu itu lagi harus update di Android Cam lagi. Belum saya update. Ya, Bu. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bu. Selamat siang, Bu. Selamat siang, Bu. Ya.